Mungkin langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, Ustadz Hamid. Nah, apalagi temanya sekarang cinta-cintaan. Menurut Ustadz sendiri nih, Ustadz, kalau boleh tahu, definisi cinta menurut Ustadz itu apa sih, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodi jurusan Bahasa Inggris, jajaran dosen, pengampu maupun penanggung jawab, beserta juga teman-teman dari HMJ, panitia yang telah memberikan kesempatan untuk kita bersama tentunya. Buat kalian dan buat saya juga ini kesempatan, karena ini termasuk ibadah terutama di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi bekal kita nanti di akhirat, selain dapat ilmu juga bisa menjadikan bekal untuk di akhirat nanti sebagai amal ibadah. Jadi untuk mempersingkat waktu, kalau ditanya soal definisi cinta, jadi sebenarnya baik dari kalangan Islam, cendekiawan Islam, maupun yang di luar itu, maupun juga dari kalangan nasionalis kita seperti Buya Hamka, mereka memiliki definisi sendiri-sendiri. Karena memang kenapa sih definisi cinta itu bisa luas? Jadi saya sendiri susah untuk membatasi definisi itu. Tapi saya akan mencoba. Awalnya adalah pada awal mulanya kita kenali dulu letak cinta itu sendiri kan di hati. Dalam bahasa Arab sendiri hati itu memiliki banyak bahasa. Di antaranya kolbun yang paling terkenal ya, yang paling sering kita dengar kolbun lah. Dan dalam bahasa Arab sumya bihi litaqallubi. Dikasih nama kolbun itu kenapa? Karena hati kita itu sering berubah kan, perasaan itu kayak gitu. Bisa suka, bisa tidak, nggak bisa dipaksa untuk suka, nggak juga bisa dipaksa untuk membenci. Itu hati. Dan bahasa yang lain dari hati itu juga fuad. Sumya bihi li'anna fihi al-fawadin. Dikasih nama fuad itu karena kata ulama di dalam hati ini ibarat ada 1000 lembah. Jadi dalam bahasa Indonesia sendiri mungkin kita sering mendengar kata-kata dalamnya laut bisa diselami, tapi dalamnya hati siapa yang bisa. Jadi kalau mau bicara tentang definisi susah. Cuman saya pernah merangkum dalam 2 bait syair, yaitu al-hubbu ma la yuqasu bil lisan wala yudraku bil ain bal bil jinan. Itu yang pertama. Jadi cinta itu nggak bisa, sudah jelas, la yudrak la yuqasu bil lisan. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kayak apa sih rasanya? Seperti apa sih bentuknya? Gimana sih menurut? Nggak bisa. Karena cinta itu cuma bisa kita rasakan. Hanya orang yang merasakan yang tahu ya kayak gini. Tapi nggak bisa diungkapkan. Kata ulama pun nggak ada yang bisa. Wala yudraku bil ain. Nggak bisa dibaca indra juga. Bentuknya kayak gimana? Kita cuma mendengar sekedar nama. Nggak bisa. Bal bil jinan. Balik ke tadi, ya hanya hati yang tahu. Cuman ada sedikit kriteria yang mungkin bisa membatasi tentang cinta, terutama dalam pandangan Islam. Jadi ada kata-kata seperti ini. Baik keduanya adalah fa innal hubba laisa huwiyan yahwika. Jadi cinta itu beda dengan hawa nafsu, jangan disamakan. Jadi cinta itu intinya bukan hawa nafsu yang bisa menjerumuskan kita atau merugikan kita, baik diri kita sendiri maupun orang lain. Fa innal hubba yuhabbibuka an la yukhalifa. Justru sebaliknya, persis seperti kutipan Bianca pada bukunya Tenggelamnya Kapal Van der Weyck ya, kalau nggak salah. Beliau sendiri juga mengungkapkan hal yang sama dengan bait kedua ini. Kalau cinta itu justru akan menimbulkan di hati kita cinta kepada sesuatu yang tidak melanggar. Jadi tidak melanggar baik dari syariat, tidak merugikan kita, itu justru kita itu seperti itu. Nah, jadi cinta itu nanti akan di poin selanjutnya ya. Jadi nggak akan saya keluar sekarang. Intinya itu anugerah dari Allah yang nggak mungkin kalau orang jatuh cinta terus saya semenjak jatuh cinta jadi susah belajar ini suka. Nah, perlu diketahui berarti itu hawa nafsu. Karena seperti di bait kedua tadi, cinta bukan hawa nafsu, berbeda. Tidak akan menjerumuskanmu dan justru akan menanamkan cinta kepada hal-hal yang baik. Justru akan menjadi motivasi. Jadi mungkin itu saja definisi yang bisa dari saya pribadi, tentunya dari banyak apa yang saya baca, saya dengar, saya bisa mendefinisikan sebatas itu saja. Luar biasa sekali.
Nah, kan tadi sudah berbicara mengenai definisi Ustaz. Terus bagi kita, terutama yang masih muda-muda kan biasanya labil kalau masalah soal cinta. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau buat malas, gitu, bukan cinta, tapi lawan nafsu. Terus apa boleh sih Ustaz jatuh cinta menurut Islam? Ya. Jadi pertanyaan yang kedua adalah, bolehkah sebenarnya kita ini menaruh perasaan kepada orang lain? Jadi kita tidak membahas dulu tentang gimana perasaan kita kalau sampai itu menjadikan kita malas atau melanggar dan lainnya ya. Karena tadi pertanyaannya boleh kan? Saya jawab sesuai pertanyaan saja. Nah, kalau pertanyaannya boleh kan? Maka dari riwayat hadis ya, insya Allah kalau yang pernah mondok atau pernah ikut mengkaji kajian, senang membaca hadis pasti pernah dengar hadis ini. Walaupun ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan Rasulullah mengatakan hadis ini kepada Sayyidina Ali. Ada juga yang mengatakan bahwasanya riwayat ini ketika Rasulullah membonceng sepupunya yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas, putra dari pamannya. Ini pernah Rasulullah ini naik unta ya pada zaman itu atau keledai, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang mungkin umur 15, 17 saya sudah mulai remaja, itu bonceng di belakang beliau, tiba-tiba tidak sengaja berpapasan. Beliau lewat berpapasan dengan wanita. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat. Lalu sama Rasulullah dipalingkan wajahnya dan Rasulullah berkata, lakaula walaikatan. Ini kata-kata yang sangat terkenal. Lakaula walaikatan. Yang pertama tadi nggak sengaja kita papasan, sudah itu rezeki dari Allah. Tidak masalah. Walaikatan tapi jangan terus dilihat lama atau diulang lagi, nanti bisa menjadi dosa. Jadi dari sini saja ketika kita melihat Rasulullah nggak bilang, wih dosa, haram, taur, enggak. Jadi sudahlah, sudah terjadi. Lalu perasaan kepada orang lain seperti apa? Di definisi tadi saya sudah jelaskan sedikit, hati itu ditakolubi kan, tidak bisa kita paksakan suka dan tidak suka. Nah, jadi dalam Islam sendiri banyak kisah sebenarnya tentang cinta yang saya khawatir tidak cukup waktu kalau saya jelaskan satu-satu. Cukup tinggal kalian nanti lihat sendiri. Contoh ya. Pertama, saya urut dari kisah Nabi Adam. Kita semua di sini nih, yang Muslim tentunya dan non-Muslim pun pasti kalau ditanya mau masuk surga, jawabannya masuk surga. Kan kita yang Muslim susah payah sholat, menahan lapar dahaga seperti sekarang dan belajar. Mungkin yang tidak pacaran dan macam-macam banyak ya hawa nafsu kita lawan, tujuannya kan mendapat dan ingin meninggal masuk surga. Itu tujuan utama. Ternyata Nabi Adam yang sudah ada di surga, jelas-jelas sudah ada di surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Pada saat itu, beliau ini pernah merasakan kayak ada perasaan, pasti yang kurang dari surga ini kok kayak ada yang kurang. Tapi beliau tidak bisa mengungkapkannya karena belum tahu apa itu. Yang jelas ada yang mengganjal juga. Terus dari mana perasaan itu datang? Perasaan itu datang karena beliau melihat makhluk yang lain yang ada di surga, seperti ikan, mereka berenang berdua, beliau lihat burung terbang berdua. Jadi beliau kok apa ya yang kurang? Jadi ternyata yang kurang, Allah Maha tahu, ternyata yang kurang adalah pasangan. Jadi ada yang kosong di hati beliau, sehingga itulah asal mula penciptaan Sayyidina Hawa. Jadi kalau ditanya, bolehkah dalam Islam? Jelas lihat Nabi Adam. Tidak berhenti itu, lihat Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dikenal pada tahun ke-10 kenabian dengan sebutan Amul Husni. Ini juga terkenal. Kita pasti yang membaca sejarah, apalagi lulusan madrasah, pasti tahu. Ada tahun disebut dengan tahun kesedihan. Kok bisa dibilang tahun kesedihan? Karena Rasulullah sedih ditinggal istrinya. Itu tandanya Rasulullah jatuh cinta kepada seorang wanita dan wanita itu sekarang tidak ada. Sampai dikenang dengan tahun kesedihan. Bahkan Rasulullah tidak menikah sampai 1 tahun di dalam riwayat, sampai ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, kok nggak menikah? Padahal kamu ini perlu seorang yang ngurusmu, kamu juga punya anak dan seterusnya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah berkata kepada orang itu, masih adakah wanita di dunia ini selain Khadijah? Saking besarnya cinta Rasulullah. Dan banyak kisah tentang Rasulullah romantis dengan Sayyidatuna Khadijah. Sayyidina Ali pun demikian. Singkat cerita, kita tahu ketika Sayyidatuna Fatimah mulai dewasa, ada salah satu riwayat, memang riwayat yang sahih yang paling masyhur adalah kenapa Rasulullah tidak menikah Sayyidatuna Fatimah dengan sahabat yang lain melainkan Sayyidina Ali, karena menunggu wahyu dari Allah. Tapi ada riwayat yang lain yang mengatakan, kenapa Sayyidina Umar melamar tapi ditolak Sayyidina Abu Bakar? Kalau Rasulullah nyari yang paling soleh, jelas Sayyidina Abu Bakar. Kalau Rasulullah mau mencari orang yang paling memiliki apa istilahnya
dalam Islam memiliki peran terbesar dari Sayyidina Umar. Tanpa Sayyidina Umar, Islam tidak jaya. Itu doa khusus dari Rasulullah, Allahumma a'izzal Islam bi hadil Umarin. Saat itu Rasulullah meminta langsung, dan Sayyidina Umar lah menjadi kunci kemenangan dan berjayanya Islam. Tapi Sayyidina Umar menolak, melamar juga ditolak. Jadi para ulama bertanya, kenapa kok yang dipilih Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Ali memiliki perasaan dengan Sayyidina Fatimah, dan Sayyidina Fatimah memiliki perasaan dengan Sayyidina. Jadi dalam Islam bahkan perasaan itu diperhatikan. Kalau ada yang bertanya, kok bisa timbul perasaan? Kan mereka adalah ponakan dan putri Rasulullah, kok bisa sampai timbul itu, apa ceritanya? Maka singkat cerita, kita tahu kan ketika orang tua Rasulullah meninggal secara mengasuh kakeknya. Ketika kakeknya meninggal secara mengasuh pamannya. Maka ketika pamannya meninggal dan meninggalkan putra, siapa kira-kira yang lebih berhak? Maka jelas Rasulullah, kata Rasulullah, saya ingin membalas budi kepada paman yang selalu membela saya. Jadi sekarang Sayyidina Ali waktu itu masih kecil, Sayyidina Fatimah masih kecil, ya. Jadi tidak mungkin kan anak kecil umur 3 tahun, 5 tahun, tiba-tiba kita bilang, jangan sekamar ya, jangan main bareng, ini bukan. Tidak mungkin pada saat itu. Tapi ketika dewasa, maka Sayyidina Fatimah selalu di dalam rumah, dan Sayyidina Ali dibuatkan kamar khusus di luar. Tapi mereka saling tahu kalau ada wanita bernama Fatimah yang cerdas, yang sangat dicintai Rasulullah. Jadi Fatimah tahu bahwasanya Rasulullah punya keluarga bernama Ali yang seumuran, yang ganteng, cerdas dan sebagainya. Maka pada intinya, saya tidak ingin melebarkan kisah ini. Kisah itu juga banyak dikutip di dalam buku Sedekah Baru Pranulis, juga saya pun sudah merangkum buku cerita itu, sudah semua cerita itu juga pernah saya rangkum dalam buku saya. Jadi intinya jawabannya adalah bolehkah? Maka jawabannya boleh selama tidak melanggar syariat, dan itu akan kita bahas. Luar biasa. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya jatuh cinta versi Islam itu boleh, teman-teman, dengan catatan tidak melanggar syarat. Nah, sekarang ini akan kita bahas juga bagaimana cara menangani perasaan yang tidak wajar. Karena kan kita muda ya, dengan kelahiran kita kadang suka nggak terkontrol karena perasaan itu. Nah, itu gimana, Ustaz? Tadi saya sempat baca poin itu, memang ketika ada tulisannya tidak wajar, saya ini tidak wajar dalam apa? Karena tidak wajar ini luas sebenarnya ya. Jadi kalau tidak wajar dalam, karena kalian mahasiswa ini ya, kebanyakan masih belajar, saya akan fokuskan ke para pelajar dulu. Jadi perlu kita ketahui ya, di Al-Quran juga dikutip, para ulama juga mengatakan bahwasannya laisa fil qalbi amrayn. Tidak mungkin dalam satu hati itu ada dua hal yang bisa kita fokuskan, tidak mungkin. Tidak bisa. Maksudnya seperti ini, kita kalau belajar dalam masa-masa belajar ya, karena nanti ini bisa tidak wajar, usahakan jangan sampai kita bermain dengan yang namanya cinta. Jadi kalau nggak mau basah, jangan main hujan-hujanan. Kalau nggak mau kepanasan, jangan deket-deket api sudah. Jadi kalau nggak mau susah ya hati kita ini berkeluh kesah, karena kita punya kewajiban yang lain, masih belajar. Jadi hati kita jangan diisi dengan orang lain, karena kalau sudah diisi orang lain, percaya susah untuk belajar. Dan jangan sampai ada kata-kata biasanya, Ustaz, saya tuh suka sama dia karena dia tuh memotivasi, dia nih baik, dia nih soleh. Dan ingat ya, itu sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab Ushulul Fiqh, disebut kalimatul haq turidu bihal batil. Itu hal yang nggak baik, tapi sama setan itu baik. Jadi kita suka. Jadi kalau orang Islam kita sodorkan hal yang tidak enak, makanan yang basi atau yang haram, kan nggak mau kita. Jadi dibungkus, dibuat sate, dibuat bakso, kita nggak tahu, jadi mau. Setan pun demikian. Jadi ada kata-kata kayak tadi itu, ini demi kebaikan, ini memotivasi dia tuh orangnya soleh. Nah, jangan mau ditipu setan, ingat. Orang soleh tidak mungkin pacaran. Kalau pacaran berarti tidak soleh. Orang baik tidak mungkin pacaran. Kalau pacaran berarti tidak baik. Sudah mudah, cuman terkadang kita lupa. Jadi jangan sampai ya. Nah, masalah tadi kalau suka itu hal yang wajar, tapi seperti yang saya bilang tidak sampai melanggar syariat. Lalu untuk memendam, termasuk juga ini berkaitan dengan kalau sudah terlanjur suka, gimana yang mau move on? Kan susah, Ustaz. Atau gimana sih kalau sudah kayak tadi tidak wajar? Ya, sebenarnya seperti ini ya, terutama kalian yang wanita yang paling rentan dengan perasaan, pasti perempuan, karena memang sudah sunnatullah diciptakan seperti itu. Wanita itu lebih mendahulukan perasaan, kalau wanita ya, kalau pria lebih mendahulukan logika, itu pasti. Saya kasih contoh kecil biar mudah dipahami. Kalau ada orang tua laki perempuan contohnya ya, punya anak mau mondok ya, atau ya mau mondok lah, anggaplah mondok. Pasti ibu mikirkan, aduh gimana ya nanti anak di sana nyucinya gimana ya,
Nanti kalau sakit gimana? Perasaan didahulukan. Ayah enggak, logika. Masa bodoh dengan itu. Ayah pasti bilang, anak yang lain bisa, kenapa anak saya enggak? Nah, mereka juga kecil makan bisa, nyuci bisa, kenapa anak saya enggak? Kita mendahulukan logika lagi. Jadi dalam cinta ini sebenarnya yang paling sering dirugikan nanti akan wanita. Kenapa? Karena mereka yang akan bermain perasaan. Jadi saya sampaikan ini dulu, biar kalian mencegah. Karena sedia payung sebelum hujan. Jadi mengobati itu susah, lebih baik mencegah. Saya kasih tahu kalian, karena saya laki ya. Jadi buat yang laki yang mendengarkan ya, maaf karena saya yang disuruh jadi pemateri, jadi saya jujur saja kan. Kita laki ya. Jadi semua orang laki itu bisa saya bilang kepada semua orang laki maupun diri saya sendiri, ini pacaran dalam masalah pacaran ya. Kalau ada orang laki pria pacaran cuman punya satu pacar, setia dengan satu, kan orang laki bodoh namanya. Kenapa saya bilang bodoh? Kenapa saya harus berkorban buat dia? Siapa dia coba? Melahirkan saya tidak? Ya kan? Logikanya seperti itu kan, laki pasti mikir gitu. Jadi kalau ada orang laki bilang, saya akan setia, bohong. Ketika dia bilang setia padamu, saya tidak akan melanggar janji. Di saat itu dengan yang sama dia bohong. Kenapa? Saat yang sama dia telah melanggar Allah. Allah dilanggar, apalagi kamu. Itu kan logikanya. Jadi ketika dia bilang setia, dia sudah melanggar peraturan Allah. Mungkin dia juga melanggar perintah orang tuanya dan seterusnya. Terutama juga saya kadang kurang suka kalau ada orang ya, buat yang perempuan, kalau ada pria yang suka sama kalian membuktikan dengan mengingat tanggal ulang tahun kalian, ngasih surprise, namanya juga masih ingin mendapatkan, pasti berusaha. Coba kalian tanya, ingat tanggal ulang tahun saya? Ingat enggak tanggal ulang tahun ibumu? Pernah ngasih kado saya? Kapan terakhir ngasih kado ibu? Jadi kalau dia lupa atau enggak pernah, itu hawa nafsu. Kembali ke definisi yang tadi. Itu hawa nafsu namanya. Karena dia telah melanggar syariat. Jadi sekali lagi, buat yang perempuan, terutama yang laki juga, ayo kita bangun harga diri kita yang tinggi. Kita nih orang yang kalau berasa, terutama wanita, sampai Allah mencantumkan surat khusus di sebutan nisa. Kenapa? Karena harga diri kalian itu tinggi. Jangan dibuat murah. Jadi jangan gampang senang ya. Ketika ada yang bilang, ih senang, saya disuka ini, disuka itu, disuka, banyak yang suka. Jangan gampang senang. Sadar enggak kalian? Ini mau lebaran, toko yang paling banyak didatengin ibu-ibu atau orang yang nyari, itu toko apa? Yang obral. Yang murah. Jadi kalau banyak baju dilihat, itu baju yang serba 35. Itu yang dilihat dulu. Jadi kalau ada perempuan yang like banyak, yang bilang suka, jadi gampang senang. Bisa jadi kamu didekati karena murah. Kan ini saja gampang. Yang itu mahal, susah. Dia pakai kerudung, dia tidak mau didekati. Ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, berkaitan dengan ketidakwajaran, gimana Ustaz untuk menanggulanginya, bangun harga diri kita. Saya bukan hal yang murah. Untuk mudah didekati, untuk melakukan hal dosa seperti ini itu bukan saya. Saya sudah dibesarkan orang tua dengan keringat. Saya dijadikan umat muslim, umat Rasul luar biasa. Saya dijadikan wanita seperti ini, dikasih kesempatan punya teman di saat kuliah itu. Jaga harga diri itu baik-baik dan sampai besar dan menyesal. Jadi panjang ya, kalau mau diteruskan panjang. Jadi mungkin itu sajalah. Jadi kita yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan baru akan saya perlebar lagi. Tadi sudah dijelaskan sama Ustaz bahwasanya cara menanggulangi perasaan yang nggak wajar dengan membangun harga diri, meningkatkan harga diri. Terus gimana Ustaz, seharusnya teman-teman ini bersikap, oh ini loh cinta saya ini jalan yang benar, itu bagaimana Ustaz? Berarti ini cinta saya di jalan yang benar gitu ya. Jadi sebelum saya teruskan materi, perlu kalian sadar ya, saya juga manusia biasa gitu loh. Saya juga manusia biasa, jadi jangan kalian kira ya, apakah ini cuma materi? Enggak, ya ini materi yang saya sampaikan, tapi juga berdasarkan pengalaman, bukan pengalaman yang saya dapatkan sendiri, dari orang tua, dari sahabat, dari banyak orang. Kita kumpulkan, maka jadilah apa yang saya sampaikan. Jadi bukan sekedar materi, itu adalah sebuah kenyataan. Jadi untuk membicarakan cinta di jalan yang benar itu luar biasa. Nah, jadi perlu kalian ingat dan catat, cinta itu anugerah dari Allah. Bahkan Rasulullah sampai pernah bersabda, an-nikahu miftahu rizki. Itu Rasulullah bersabda di Al-Quran. Allah SWT berfirman, kuntum fuqara yughnihumullah min fadli. Kalau kalian itu orang yang kurang, fakir, miskin dalam harta, dalam kebahagiaan, dalam perasaan, dalam apapun ya, kalian merasa kurang, saya ingin lebih bahagia seperti orang lain dalam masalah harta, kata Rasulullah dan Allah, nikah. Tapi dengan catatan tadi di jalan yang benar. Kalau kalian berada di dalam, saya yang jamin,
Kenapa? Karena itu pengalaman dari banyak sahabat, keluarga, dan banyak saya jadi bertanya, kalau rumah tangga atau cinta itu dibangun sesuai syariat, pasti mereka itu bahagia langgeng dan akan sesuai, punya kisah ya, pasti akan menimbulkan, menciptakan kisah romantisme sendiri. Begitu juga sebaliknya. Jadi kayak tadi kisah yang saya sampaikan juga kan, saya beberapa hari lalu juga buka lagi kitab karena mengkaji, kebetulan saya membaca di dalam kitab Bajuri, begitu juga di dalam kitab Kifatul Khair. Ini kitab fikih padahal ya. Saking pentingnya cinta tuh di Al-Quran ada, di hadis ada, di kitab fikih ada. Jadi ketika saya membaca tentang berkaitan dengan syahid, muntafani, syahid itu ada beberapa macam, singkat cerita, ada di antara penyebab mati syahid itu adalah orang yang memendam. Jadi suka sama orang lain karena perasaan tidak bisa diatur, tapi dia takut, saya tidak mau melanggar. Kalau saya ucapkan nanti jadi pacaran bisa, dia tahan. Dia meninggal dalam keadaan menahan perasaan cinta itu karena takut kepada Allah, maka Allah mencatat sebagai orang yang mati syahid. Bayangkan, dikumpulkan dengan orang yang mati syahid di garda terdepan nanti di padang mahsyar. Jadi kalau kita bahas cinta ini luar biasa. Sayyidina Abu Hurairah, lihat, beliau meriwayatkan hadis itu 4.000 sekian, bahkan di dalam riwayat sampai 5.000. Tapi beliau pernah menangis. Kata beliau, sungguh di antara 5.000 hadis sekian, hadis ini yang paling saya sukai. Dan semua sahabat sangat menyukai satu. Apa hadis itu? Rasulullah bersabda, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang nanti akan dikumpulkan di dunia, di akhirat, bersama orang yang dia cinta. Jadi perasaan cinta itu luar biasa. Bahkan Rasulullah mengungkapkan, pernah juga berkaitan yuhibbullah wa yuhibbur rasul. Tapi Rasulullah, saya punya satu amalan, itu saya cinta kepada Allah dan kepadamu. Maka Rasulullah jawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Jadi luar biasa. Kalau cinta itu berada di jalan yang benar, gimana untuk mendapatkannya? Jadi sekali lagi, dah, ya, saya no, katakan tidak sudah untuk pacaran itu, gak ada baiknya. Allah SWT juga sudah berfirman kan, yang kalian juga kan di dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina, jangan mendekati hal apapun yang bisa menyebabkan, termasuk ya pacaran. Jadi jangan. Nah, karena pacaran itu akan justru akan menyebabkan fainau fahishatan wa sa'a sabila. Dari dulu itu hal yang nggak baik dan hanya akan menuntun kalian kepada jalan sengsara, akan nyesel. Jadi jangan. Maka gimanakah menjalin cinta yang baik? Pertama, jelas berkaitan dengan usia. Insya Allah kalau kuliah ini sudah usia semua. Makanya saya akan jelaskan hal yang paling penting, yaitu ta'aruf. Itu adalah jalan yang benar dalam cinta, bukan pacaran. Jadi beda pacaran dan ta'aruf. Apa bedanya? Satu, yang pertama ya, ta'aruf itu dilakukan ketika kita memiliki keinginan memang untuk menikahi. Saya, kalian yang ingin menikahi dia, ada keinginan, baru kita boleh berkenalan. Jadi kalau enggak saya masih nyari kriteria, mungkin ini ya, mungkin itu. Itu namanya nyicipin. Ya kalau makanan itu kan, saya pengen coba ini, pengen coba itu, enggaknya beli tapi. Nah, jadi beda kalau sudah pacaran. Kalau taruh itu memang dia suka. Saya sudah, kalau diterima saya akan menikahi dia. Nah itu tak boleh. Yang pertama, syarat yang pertama ya, ada keinginan besar untuk menikah, dan kedua mampu. Jadi mampu ini maksudnya saya pasti diterima gitu loh. Ya. Ini single. Nah, jadi sebelum janur bening melengkung gitu kan, bukan istri orang, ya, bukan suami orang, gitu kan. Ada kemungkinan kita diterima, bukan anak presiden, ya kan? Bukan anak orang yang kira jauh, enggak, sepupu istilahnya. Nah, jadi sepupu ya, ada kemungkinan untuk diterima. Nah, yang ketiga, ta'aruf itu tidak melanggar syariat, tidak boleh berduaan gitu. Ta'aruf itu yang laki datang ke rumah yang perempuan, atau tidak harus di rumah, nggak enak kita ajak makan di luar boleh, tapi yang perempuan ngajak keluarganya, karena kita untuk menyampaikan tujuan kita, saya ingin serius dengan putri bapak, adiknya, kakaknya, dan ponakan. Yang penting perempuan itu bawa walinya, boleh enggak di rumahnya, cuma biasanya dilakukan di rumah. Itu yang disebut taruh. Jadi kenalan, seperti ini anaknya, saya seperti ini, keluarganya seperti itu. Nah, jadi intinya tidak melanggar syariat. Itulah yang disebut dengan taruh ya. Sekali lagi, ada keinginan untuk menikah dan memungkinkan kita untuk menikah juga bisa diterima, dan tadi tidak melanggar syariat, tidak berduaan, tidak seperti itu. Kita datang ke keluarga, itu
Jadi mungkin itu sedikit yang berkaitan dengan cinta di jalan yang benar, artinya tidak dengan melanggar syariat. Bisa dipahami ya teman-teman, gimana tadi cinta di jalan yang benar. Saya masih ada yang gelitik nih, Ustaz. Kan tadi jenengan jelaskan bahwasanya kalau kita memendam perasaan sampai akhirnya kita meninggal, justru menjadi hati syahid. Ya, jadi, Lalu selama ini yang saya pahami, bahwasanya menikah itu adalah ibadah yang juga besar pahalanya. Nah itu gimana Ustaz? Semisal kita mengungkapkan tapi niat kita ya karena pengen kita menikah, ya maaf, karena ingin menikah biar pahalanya bertambah banyak, itu lebih bagus mana? ya bagus ya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi seperti itu. Jadi ada dua, maksudnya gini, saya suka seumpama ya dengan orang itu, lebih baik saya ungkapkan karena niat saya ingin menikah dan pahalanya besar, terus saya pendam karena itu juga hal baik. Kan kalau saya meninggal bisa menyebabkan manusia seperti itu ya. Tadi kan saya sudah bilang, cinta itu kalau di jalan yang benar maka baik, lebih baik daripada dipendam. Dengan catatan apa? 3 syarat tadi. Nah, jadi kalau saya semuanya suka sama seseorang sekarang, ya saya, siapa saya? Masih SMA, jangan dulu. Lebih baik di mana? Di belum masih SMA, masa laki masih SMA. Kalau perempuan mungkin sebagian pulau atau wilayah kayak Madura masih wajar. Intinya tadi ya, di antara syaratnya bisa mampu untuk menikah. Mampu itu berarti saya kalau laki bisa memberi nafkah, ya, masuk pakan, tempat tinggal, pakaian. Jadi kembali ke itu. Paham yang jadi paham ya? Jadi kalau kita punya perasaan lebih baik diungkapkan atau dipendam, maka kembali ke kita. Kalau kita memang memungkinkan untuk menikah, lebih baik diungkapkan. Bahkan bukan hanya orang laki, wanita pun seperti itu. Contoh, saya Sayyidatina Khadijah ya kan, yang melamar siapa? Rasulullah ke Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah karena beliau berpikir ini laki-laki baik, soleh. Saya kalau dapat ini, pikiran Sayyidatina Khadijah itu bukan hanya untuk dia, tapi juga nanti anak saya akan bangga, keluarga saya akan bangga dan seterusnya. Dunia saya senang, akhirat senang. Maka dalam keadaan seperti itu, khawatir nanti diminta orang lain dulu, maka beliau meminta tolong kepada pamannya, ada yang bilang kepada sepupunya. Nah, jadi tidak masalah. Maka kalau memungkinkan, ya, kalian ini sudah kuliah ya, daripada pacaran, daripada khawatir karena kalian membutuhkan, tidak masalah. Kalian mengadakan taruh dan seterusnya, daripada harus dipendam. Tapi kalau aliyah ke bawah, jangan sudah main cinta ngomong jauh, masih mondok di pesantren, itu nanti akan maka lebih baik. Jadi bisa dipaham ya, beda kan? Jadi kembali ke kita, memungkinkan untuk nikah atau tidak. Kalau iya, lebih baik diungkapkan, pahalanya lebih besar. Kalau tidak, dipendam saja dulu. Nah baik, jadi teman-teman, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk men-capture atau screenshot Zoom karena nanti di presensi akan dicantumkan. Mungkin ada tambahan dari Ustaz terkait itu, Ustaz. Kalau enggak, langsung kita ke sesi tanya jawab. Mungkin ke sesi tanya jawab saja. Jadi teman-teman, itu penjelasan dari Ustaz Said Hamid Najib Al-Hamid terkait definisi cinta. Tadi sudah jelaskan banyak hal terkait cinta jalan yang benar, bagaimana seharusnya mengendalikan cinta, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita beralih pada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tulis di room Zoom chat dengan format nama plus underscore instansi underscore pertanyaan. Jadi nanti panitia hanya akan memilih 3 pertanyaan dari teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari sana. Sambil menunggu mungkin ya. Yes. Nah, jadi tadi ada yang tidak dibahas, saya nggak bahas itu kriteria. Ya. Nah, tadi ada tidak dibahas kriteria ya. Kriteria gimana sih untuk memilih pasangan yang baik dan tidak, karena memilih pasangan yang baik atau tidak itu sangat penting. Jadi dalam hal ini sebenarnya Rasulullah SAW sudah bersabda, ya di sini juga sangat terkenal ya hadis sahih. Rasulullah bersabda, kata beliau, tumkahul mar'ah li arba'ah. Jadi
biasanya seorang wanita maupun pria juga dinikah itu karena 4 hal. Jadi kalau kalian mencari pasangan ya 4 hal ini kriterianya apa saja? Yang pertama kata beliau li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, dan yang terakhir wali diniha. Fadfar lidatidin, saya baca itu keseluruhan hadisnya. Baru akan saya jelaskan. Yang pertama, yang Rasulullah sebut pertama itu ya langsung adalah kalau kamu menikahi seorang wanita atau pria adalah yang dilihat tampangnya. Kata Rasulullah, nah, dalam hadis ini kita tahu ya, tidak usah kita munafik. Hal yang kita ini manusia punya hawa nafsu, punya keinginan makan, ingin yang enak, sesuatu ingin yang indah, termasuk pasangan. Jadi jangan bilang tampang itu tidak penting, Ustaz. Ini itu kata siapa tidak penting? Itu penting. Jadi Rasulullah justru menganjurkan kita ya cari yang bukan yang cantik, yang ganteng menurut kata orang, tapi menurut kita. Karena kriteria kita itu berbeda-beda. Menurut saya ini cantik, belum tentu menurut orang lain cantik. Menurut saya ini tampan, belum tentu menurut orang lain tampan. Jadi dalam hal ini fleksibel ya. Tapi tetap dituntut cari yang cantik, cari yang tampan. Karena memang di antara alasan menikah itu kan awal dulu besar agar kita lebih menjaga pandangan biar gak melirik wanita sana wanita sini, biar gak melirik pria sana pria sini. Jadi nyari yang sesuai selera kita. Jadi kita bisa menahan cukup. Di rumah sudah ada istri yang cantik, di rumah sudah ada suami yang menghibur, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lihat harta. Biasanya orang juga pengen ya yang tampan, hal yang wajar. Jadi bukan materi ini, bukan hal yang wajar. Jadi dan yang ketiga nasab keturunan. Pasti orang ingin nyari yang keluarganya baik, dia baik, soleha, keluarganya juga enak, mertuanya baik, saudara juga untuk kita dan yang terakhir yang paling penting kata Rasulullah di antara 3 hal, yang terakhir ini juga yang paling penting, yaitu lihat kriteria agamanya, soleh dan kesolehan. Kata beliau jamin kalau kamu memilih pasanganmu yang memiliki agama yang baik, maka tari bacadah. Karena Rasulullah saya jamin pasti keluargamu itu akan sakinah, mawaddah, warahmah. Karena pada hakikatnya ya, cinta itu membangun keluarga itu enggak kayak kata orang. Ini antara aku dan kamu dan dia, enggak. Kehidupan kita ini enggak bakal berdua. Kita pasti akan mengalami kesulitan, nanti yang melahirkan, menjadi anak dan akan banyak permasalahan-permasalahan itu yang kita butuh orang tua dan sebagainya. Jadi kita memilih pasangan itu bukan cuma memilih suami atau istri, enggak. Ketika kita memilih pasangan, kita otomatis memilih anak untuk orang tua kita. Kita otomatis memilih saudara untuk saudara kita, dan yang paling penting kita ini sedang memilih orang tua bagi anak-anak kita. Jadi cari yang sekiranya bisa dibanggakan keluargamu, yang sekiranya kalau nanti kamu menikah dengannya, anakmu akan berkata, ini loh ayah terbaik, ngajarin sholat, nggak pernah tengkar sama ibu, kita kalau salah selalu ditegur dengan hal yang baik, ngajak makan nggak lupa, ibadah iya, duniawi dapat, akhirat dapat, itu anak senang. Jadi dijadikan contoh itu bisa dibanggakan. Mertua orang tua kita juga gitu, lihat menantu saya baik, Ramadan nggak pernah lupa, Lebaran selalu datang dan seterusnya. Kita senang, jadi semua keluarga senang. Karena Rasulullah sendiri bersabda, kata Rasulullah, khairukum yang terbaik di antara kalian, khususnya orang laki, kata Rasulullah, adalah yang paling baik di mata keluarga kalian. Jadi khusus para mahasiswa yang laki, kalau kalian ingin tahu, saya ini termasuk ahli jannah atau enggak, cukup kata Rasulullah tanya kepada keluarga kalian. Kalau istri kalian bilang ini suami yang terbaik, mendidik saya, ngajarin saya, menegur saya, selalu anak-anak bilang ini adalah hal yang terbaik, bisa jadi panutan, dibanggakan. Orang tua kita, mertua kita bilang adalah anak menantu yang terbaik, maka bisa dijamin, dipastikan kita insya Allah termasuk ahli jannah. Jadi itu sekilas tentang kriteria. Jadi kriteria, dan ada ulama yang mengatakan juga kalau kamu ingin nyari pria yang baik, carilah pria yang berbakti kepada ibunya, yang sangat-sangat dekat lengket dengan ibunya, yang sangat berbakti pada ibu, bisa dijamin kamu akan menjadi wanita yang terhormat. Jadi itu mungkin sedikit yang membahas tentang kriteria. Mungkin ada pertanyaan yang masuk sudah? Jadi itu berkenaan dengan kriteria. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Yang pertama dari Muhammad Firza Torik dari UMM. Izin bertanya, ada tipe orang yang tentu memberikan citra atau pandangan terbaik saat dalam tahap pengenalan atau ta'aruf. Pertanyaan saya,
Bagaimana cara seseorang dapat mengenali calon pasangannya secara mendalam atau ingin mengetahui sifat aslinya dalam ta'aruf tanpa melanggar aturan atau batasan syariat ataupun adat masyarakat? Jadi gimana cara kita ingin mengenal pasangan kita tapi tidak melanggar syariat? Di dalam kitab-kitab fikih sudah dijelaskan. Bagaimana caranya? Jadi saya jelaskan aja ya prosesnya ini. Proses ta'aruf itu kayak gini. Contoh, saya datang ke rumah si wanita. Sekarang yang wanita ada di depan saya, ya, seumpamanya. Nanti kan dalam ada keluarga ini rumah, jadi tidak keluar karena ini rumah dia. Nah, itu boleh kita boleh memperlihat wajah dan tangan. Jadi kita boleh nanya 15 menit, ya kan? Kita terbuka nanya. Satu, itu caranya. Jadi nggak masalah, itu nggak disebut dosa dulu enggak, karena tadi memenuhi syarat. Memang benar ingin menikahi dan dahulu ada keluarga. Walaupun enggak, di sini mungkin malu kan kalau kita didengar yang jelas di dalamnya. Nggak mungkin kita tibakan ngapa-ngapain. Rumahnya perempuan macam-macam, ada abangnya, ada ayahnya kan. Nah, itu yang pertama. Jadi kita bisa nanya. Nah, lulus mana, dulu gimana, dulu seperti ini ya. Satu. Ini untuk mengenalnya dulu. Yang kedua, kita boleh ya di dalam kitab itu disebutkan mengutus. Kalau dia perempuan, kita utus perempuan, adik kita, bibi kita, ibu kita, untuk datang langsung duduk berdua kayak gini ya, kenal. Jadi kita ngobrol, jadi terbuka sama perempuan. Nah, kalau kalian yang perempuan yang utus abang kalian, adik kalian, paman kalian, abah kalian, untuk yang laki nanya terbuka. Kita juga boleh nyuruh orang lain, bukan keluarga kita. Perempuan nyuruh teman perempuannya, sama perempuan. Ya. Laki nyuruh teman lakinya, yang sama laki. Itu boleh. Nah, jadi ada dua cara ini untuk mengenal. Ya. Kalau melanggar syariat jelas. Jadi boleh. Nah, tidak boleh lewat telepon, SMS, enggak. Langsung datang. Kalau langsung datang boleh kita. Sejam bahkan boleh. Ya, tidak masalah. Ada keluarganya. Kita benar-benar ingin mengenal, jadi boleh. Nah, terus tambahan. Lagi-lagi tambahan karena dalam pernikahan ini yang dikhawatirkan kan kadang perempuan. Nah, laki ini memegang kendali, enak-enak saja dia mau ngapain. Ada yang perempuan kasihan. Karena itu saya kasih contoh buat perempuan ya. Jadi pria yang baik kalau datang ke kalian, mudah-mudahan disegerakan yang mendengar ya masalah. Jadi jangan kalian takut ya, saya masih kuliah. Apa masalahnya? Masalah masih kuliah itu kenapa kalau kita menikah justru kan enak. Jadi ada teman kalian menjaga, ya, jadi kan khawatir. Nah, tapi saya tidak memperpanjang pembahasan itu dulu. Saya akan menjelaskan. Ini contoh, kalau ada seorang pria yang sama kalian tanya, justru pria yang baik itu ya, kalau menanya tentang kekurangan kalian, bukan kelebihan. Jadi nggak ditanya apa kelebihan kalian sekolahnya enggak. Apa sih yang nggak kamu bisa? Nah, apa sih yang nggak kamu suka? Jadi itu yang baik. Kenapa seperti itu? Karena dia ingin menutupi kekurangan. Kalau dapat kelebihan, dia akan bersyukur. Berbeda kalau dia nanya kelebihanmu. Orang ini bisa apa? Misalnya enak enggak? Ketika dia dapat kekuranganmu, dia akan mengeluh. Nah, itu contoh. Di antara contoh. Begitu juga yang mengenalkan. Sebenarnya saya ini ya kurang. Karena dia ingin kamu udah kecewa. Saya ini kurang ini. Masalah ada kelebihan, kan nanti kamu akan senang. Tapi kalau dikasih tahu kelebihan, saya jangan ditanya. Saya juga ini seperti itu. Ternyata ada kekurangan. Jadi sekali lagi yang baik itu sebenarnya kalau kita ngasih tahu kekurangan. Karena tujuan menikah untuk saling melengkapi kan. Seperti itu. Ini mungkin bisa dipahami. Jadi kalau masih ada yang belum jelas, silakan tanya lagi. Jadi gimana Mas Muhammad Firza Torik? Mungkin kalau masih ada yang belum jelas bisa diketik ulang di chat. Ini ada pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helena Fitri. Pak Ustadz mau bertanya, jika menunggu seseorang yang kita cintai bagaimana? Sedangkan yang sedang ditunggu sedang tidak mau berpacaran. Menunggu seseorang yang tidak mau pacaran. Sebenarnya ya banyak cerita tentang itu lagi, maupun pengalaman pribadi saya ya menunggu ini cuman itu dari terbatas waktu ya. Jadi lain kali insya Allah ada kesempatan lain. Jadi saya jelaskan lagi tentang pertanyaan. Menunggu seseorang. Tadi kan saya sudah bilang, kita sebagai wanita ya kalau jelas kayak itu kan nggak mau pacaran. Berarti baik. Saya sering bilang ke anak-anak pondok ya. Jadi di tempat saya ngajar dia menurut belum ya, tempat Elisa dulu. Saya selalu bilang kalau anak pondok, justru bagi kalian wanita itu baik kalau ada orang laki yang suka sama kalian, terus dia bilang, tapi maaf ya saya suka, tapi maaf jangan pacaran. Dan saya tidak mau ngomongin, kamu di pondok belajar belum pintar, saya akan belajar dulu di pondok. Itu gentle. Nanti kalau lulus baru akan saya datang. Jadi kalau ada yang tadi, saat saya suka sama dia dan dia tidak mau pacaran, kan bagus. Terus bagaimana caranya? Haruskah saya menunggu? Boleh menunggu. Tapi kalau sudah setahun menunggunya lama lumayan kan.
nggak ada masalah. Kayak tadi saya itu kerja, saya contohkan. Kita mengutus, minta tolong ke teman kita. Coba tanya dia, mau nggak kira-kira kalau saya ingin serius teman, kan? Atau saudari kita, saudara kita, coba tanya. Nggak usah malu. Malu itu bermaksud tuh malu, pacaran malu. Ya, pengen serius malah malu. Jangan balik. Lahaya fiddin. Kalau untuk hal baik dalam agama jangan malu, jangan balik. Justru kalau dalam hal seperti ini serius mau menikah, ungkapkan. Tapi kalau kita mengungkapkan nanti, gimana saya perempuan masa justru itu godaan setan ya. Kamu malu kayak tadi kembali tadi pacaran dulu malu kayak tadi. Apalagi sampai apa istilah kata orang saling bucin itu malu. Kamu membuang harga dirimu untuk maksiat itu malu. Tapi kalau untuk hal yang baik ke depannya itu tidak membuang harga diri. Jadi saran dari saya ini sekedar peluang terbaik, boleh tanya ke yang lain. Cuma kalau dari saya, maka ya kalau sudah menunggu sekiranya lama, kalau nggak lama baru sehari, sebulan. Tapi kalau sudah lama, tidak masalah. Kita ingin tahu jawaban daripada kita digantungkan, kita butuh seseorang. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ingat kata Sayyidina Ali, saya ini selalu berdoa. Kalau dikabulkan saya senang, kalau tidak dikabulkan saya jauh lebih senang. Kenapa demikian? Karena berarti Allah menentukan sesuatu yang jauh lebih baik. Ketika saya doa nggak dikabulkan, Allah tahu ini nggak baik. Allah memberikan yang lebih. Mungkin itu. Ada yang lain? Untuk pertanyaan yang ketiga, sekaligus terakhir. Assalamualaikum, saya Iqbal dari UMM. Izin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz mengenai seseorang yang memiliki perasaan kepada orang yang berbeda agama? Terima kasih. Jadi begini, ada sebuah teori seperti ini. Semakin besar pahala yang kita dapat, akan semakin besar, akan semakin berat ya, cobaannya. Begitu juga kebanyakan semakin besar berat cobaannya, ibadah tersebut kita lakukan berat, itu tandanya semakin besar pahalanya. Allah bersabda pada Sayyidina Isa, ajuki ala qadri masih itu tadi. Intinya berkaitan dengan cinta ini kan beratnya luar biasa. Sekali lagi saya bilang bukan cuma materi, saya pun pernah merasakannya dan susah untuk tidak menyukai orang yang terlanjur kita sukai dan untuk menyukai seorang yang enggak kita sukai itu susahnya luar biasa. Tapi ingat, jadi semakin besar cobaan atau ibadah yang kita lakukan semakin besar pahalanya. Maka kalau saya menanggapi gimana kalau kita punya perasaan kepada orang lain yang tidak seagama, di Al-Quran sudah jelas. Di Al-Quran itu disebutkan beberapa kali. Sultan berteman atau sultan, jangan sampai kita suka dengan orang yang lain beda agama, walau ajaban. Sekalipun dia membuatmu takjub terpesona ya, agama kaya lengkap baik, tapi bukan muslim, maka nggak baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik budak. Ya, budak itu masih baik. Tapi sekarang nggak ada budak. Maksudnya yang biasa-biasa saja kan. Jadi kalau saya pribadi jangan sampai mau bilang, karena dalam Islam sendiri nggak sah. Pernikahan beda agama nggak sah. Sekalipun seumpamanya terlebih kalian wanita yang menjanjikan, saya akan mualaf nih, carilah yang lain aja yang lebih baik agamanya. Tadi kriteria sudah saya sebutkan, kata Rasulullah, justru farlidatidin. Yang seagama aja kalau nggak menguasai agama kurang baik, kata Rasulullah, mau bilang apalagi beda agama. Jadi harus panjang lebar ini Pak, karena ibarat kalian itu hanya Ustaz makan batu baik apa enggak? Nggak perlu lah saya panjang lebar. Itu udah baik. Nggak usah kalian buat-buat alasan demi ini ayam juga makan. Sudah, itu ayam makan batu, kita bukan ayam. Sebenarnya tidak setuju apapun dari luar biasa sekali teman-teman pemaparan dari mungkin masih banyak nih pertanyaan dari teman-teman, barangkali kita berdiskusi dengan Ustaz lain hari ada kesempatan. Untuk teman-teman yang mendaftar dan tadi ikut Zoom tapi sekarang mau ke YouTube, mungkin untuk waktu pengisian JIPOM sertifikat akan berbeda. Dan untuk teman-teman yang di Zoom, link JIPOM presensi sudah di-share, jadi silakan untuk mengisi presensi tersebut. Karena nanti presensi akan segera kami tutup. Mungkin masih ada tambahan Ustaz? Atau motivasi untuk teman-teman, apalagi kita sebagai pelajar. Ya, jadi sekali lagi ya, saya ingatkan terutama bagi kita, karena kita
kita tuh main sasaran dalam hal ini itu selalu yang menjadi korban itu pulang ingat betapa besar harga diri kalian itu sangat-sangat besar. Rasulullah itu sangat menyayangkan kalian. Islam sendiri sangat memperhatikan kalian. Bahkan banyak janji-janji yang Allah berikan dalam Islam berkaitan dengan wanita, termasuk kita dilarang menyakitinya. Nggak boleh menyakiti hati wanita itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan menyakiti yang pria dan sebagainya. Jadi saya ingin dari sekarang kalian sadar ya, yang belum. Sekali lagi yang belum pernah pacaran kalau Anda. Karena masyarakat saya banyak mengenal orang yang tidak pacaran banyak. Jangan pernah berhenti sudah. Itu nikmat yang luar biasa Allah berikan pada zaman sekarang. Ada orang tidak pacaran, itu nikmat yang luar biasa. Jadi harga diri itu kan bisa jangan gampang untuk memberikan siapa dia sih. Nah, memang dia yang terbaik. Nah, kalau kita kepikiran dia pun, kan siapa dia gitu loh. Kita harus mikirin dia siapa. Jadi sekali lagi buat yang belum pernah pacaran, jangan nyoba-nyoba. Buat yang sudah terlanjur, apa yang harus saya lakukan maka pilihan kalian berdua. Yang sudah terlanjur satu, jangan diteruskan. Allah SWT sudah berfirman dalam Al-Quran pasti terjadi. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu dari dulu perbuatan seperti ini itu akan membuat kalian sengsara. Jadi pilihan yang pertama, ayo ubah jalan yang tadi salah jadi benar. Dengan cara gimana? Kalian karena sudah mahasiswa, ayo gentle yang baik. Dengan cara taruh yang benar. Kalau memang kalian benar-benar suka, jadi aman, cepat-cepat, gitu kan? Biar nggak jadi fitnah. Yang pertama. Jalan yang pertama. Jadi dihalalkan intinya, dihalalkan. Yang kedua, kalau memang belum bisa, Ustaz saya masih semester 1 dan seterusnya, sudah kalau gitu putus saja. Ya, lebih baik sudahi. Sebelum pertama menyesal dan susah ya. Menyudahi kayak saya bilang tadi untuk melupakan sesuatu yang sudah menjadi kenangan itu tidak bisa. Benci seorang yang kita sukai, tidak mudah kayak saya ngomong balik nama itu. Tidak semudah itu. Oleh karena itu kita makhluk sosial butuh kepada orang lain. Jadi teman-teman yang perempuan sama-sama perempuan, yang laki sama-sama laki, semangatin. Ayolah, tidak usah ngapain kamu pusing sama dia. Kamu tuh perempuan cantik. Dunia ini tidak selebar, nggak cuma kayak daun kelor kecil. Di atas langit selalu ada langit. Pria itu tidak cuma dia. Menurut kamu dia baik. Yang jauh lebih baik itu banyak. Belum ketemu. Kenapa belum ketemu? Karena memang belum saatnya. Jadi kita yakinkan kalau harga diri itu untuk apa sih saya pusing mikirin dia? Siapa dia? Kenapa kita tidak pusing mikirin diri kita sendiri? Atau orang tua kita selalu mikirin kita? Nah, terus dia. Nah, jadi sekali lagi bangun harga diri itu pertama buat yang ingat ya, yang pacaran itu pasti bukan orang, nah, kemungkinan besar. Jadi kalau orang baik nggak mungkin pacaran, itu sudah teori. Jadi jangan ada lagi kalian ya bilang karena dia baik, karena ini, jangan ya. Apapun sebenarnya hal kumpul laki perempuan itu sebenarnya kurang baik teman tidak mungkin ya. Zaman sekarang terutama kalian mahasiswa maka paling baik dengan cara menjaga diri. Sebenarnya berkaitan dengan cinta ini juga aurat itu penting ya. Penampilan gimana, karena kayak saya bilang tadi kan sedia payung sebelum hujan. Kalau nggak mau basah ya jangan hujan-hujanan. Sebelum jatuh itu sebenarnya ada hal yang lebih penting yang kita bahas. Wanita berpenampilan kan, dan seterusnya, karena dalam satu ilmu itu juga disebutkan dan sebenarnya menjadi hal ini nih, yang menjadi pokok adanya maksiat berkaitan dengan pacaran itu yang perempuan, karena memang perempuan lebih menarik perhatian. Jadi kalau kalian bersolek dengan baik, yang nggak dandan, tampil apa adanya, pakai hijab, insya Allah ya, tidak bakal ada yang namanya ya, pacaran, maksiat itu akan berkurang, ada akan berkurang. Mungkin sampai jam berapa waktunya? 16.30 ya, mungkin karena memang waktunya sudah selesai. Insya Allah lain kali lah. Walaupun tidak harus formal, dengan formal memang resmi, tidak resmi pun kapan-kapan kalian ingin mengadakan kita diskusi sendiri, karena memang itu kewajiban kita satu sama lain kan. Pak Zakir atau setelah saya nggak tidur tanpa mau memilih saya, silakan saja, saya siap-siap saja, karena itu bukan hanya buat kalian lebih baik, ya justru buat saya jauh lebih baik, karena al-yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Orang yang sharing kayak gini ilmu itu akan menambah derajat di akhirat nanti, akan jadi amal. Jadi saya sangat senang. Mau resmi mau enggak diajak sharing itu senang. Jadi lain kali kalau kalian pengen kumpul kayak di mana atau ke sini akan meneruskan lanjutan dari ini, saya sangat terbuka dan senang. Karena itu kebaikan, kesempatan dan kebaikan buat kita berdua, baik langsung maupun nanti lewat handphone kayak tadi yang sudah dikatakan Mbak Isa. Nah kan, yang penting ada kesempatan dan bisa saya jawab, kalau enggak ya saya jadikan PR. Nanti saya minta tolong ke teman-teman yang lain untuk jawab.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena memang materi ini materi yang berat sebelumnya ya, berat tinggal luasnya. Kalau mungkin ada tambahan, ya akan ada terus tambahan, tambah terus. Dan saya ini lebih baik, memang lebih enak daripada seminar talkshow kayak gini, karena saya lebih tahu kan kebutuhannya, jadi saya jawab sebagainya. Jadi sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita pasti bisa. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran terakhir sebagai motivasi kita bersama. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, Allah tidak akan merubah kita sampai kita yang memulai. Jadi kita kalau ingin berubah menjadi lebih baik, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita berusaha pasti bisa menjadah, wajah yang mustahil. Jadi sekali lagi yang punya perasaan apapun itu, kita bisa lanjutkan nanti diskusinya. Yang intinya, membuang jauh-jauh dari maksiat, karena maksiat itu yang akan membuat kita secara taat kepada Allah, karena dunia ini Allah, rezeki di tangan Allah. Kalau kita taat kepada Yang Maha Kuasa, pasti hidup kita akan menyenangkan. Sekali lagi, surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi itu menyatakan, kalau memang benar-benar mau berubah, proses awal itu dimulai dari kita, bukan orang lain, bukan saya, bukan guru, orang tua, kita yang mulai. Jangan takut untuk melangkahkan kaki untuk berubah. Karena kalau kita mau niat, insya Allah pasti akan membantu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dari ini Wayakum. Kalau apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Oke, jadi tadi sudah kita mendengarkan bersama pemaparan dari narasumber kita terkait ya hal yang sudah saya sampaikan tadi terkait cinta jalan yang benar, bagaimana harusnya menanggulangi perasaan yang nggak wajar. Mungkin bisa kita ambil hikmahnya bersama. Jadi bagi teman-teman, terutama kita selaku pelajar, bisa mengambil hal-hal yang baik dari yang sudah disampaikan Ustaz tadi. Harapannya nggak hanya berhenti di webinar ini, tapi nanti ketika teman-teman sudah selesai di webinar, teman-teman bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi. Nah, mungkin itu saja, karena kita juga sudah terkendala waktu. Saya selaku moderator, apabila ada salah kata maupun tingkah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkan lagi kepada teman-teman, diharap untuk segera mengisi presensi untuk sertifikat.